Halo Sagittarius, gimana kabar kamu? Aku harap baik-baik aja, kamu sehat, urusan kamu lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. So, aku akan reading mengenai kabar baik atau kabar bahagia buat kamu di waktu dekat ini. Buat kamu yang mungkin pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ya. Baik, kita bahas tentang kabar bahagia di waktu dekat. Kabar bahagia di waktu dekat ini. Untuk Sagittarius. Sagittarius. Mungkin kamu tuh kayak lagi ada di fase guncangan. Kayak ada sesuatu yang runtuh, mungkin bisa ekspektasi, hubungan, rencana, atau ilusi yang selama ini tuh kamu pegang. Jadi kayak rasanya tuh kaget, rasanya enggak siap. Kayak semuanya tuh berubah tiba-tiba gitu. Tapi di sini aku juga ngerasa ada sesuatu itu datang bukan untuk menghancurkan kamu ya, tapi kadang tuh guncangan datang untuk menghancurkan yang memang sudah nggak kuat pondasinya. Jadi kabar bahagianya tuh datang setelah runtuhnya sesuatu. Mungkin karena setelah yang palsu jatuh, yang asli itu bisa dibangun. Setelah ilusi hancur, kamu jadi lihat kenyataan dengan lebih jelas. Jadi ini tuh tentang kebahagiaan yang lahir dengan kesadaran baru. Misalkan aja, kamu tahu kebenaran yang awalnya tuh menyakitkan, tapi ternyata menyelamatkan kamu. Atau mungkin ada hubungan yang gak sehat tuh berakhir, dan kamu merasa lebih ringan, walaupun awalnya tuh sedih. Atau di sini ada rencana gagal, tapi justru membuka jalan yang lebih cocok buat kamu. Jadi kamu akan sadar siapa yang benar-benar ada untuk kamu. Oke, jadi jangan terlalu takut dengan perubahan mendadak. Kadang yang runtuh itu memang harus runtuh ya. Jangan coba bangun ulang sesuatu yang memang sudah retak parah. Kadang emang kehancuran itu bukanlah akhir, tapi cara semesta membersihkan jalan untuk sesuatu yang lebih kuat. Ya, kita bahas lagi kabar bahagia untuk kamu di waktu dekat ini. So, kalau yang aku rasakan, mungkin ada fase di mana kamu tuh percaya diri dan bersinar. Aku lihat aura kamu tuh kuat, kamu kelihatan lebih menarik, lebih berani, dan lebih hidup. Jadi kamu tuh tahu apa yang kamu mau, dan kamu nggak malu menunjukkannya. Jadi aku tuh ngerasa ada energi magnetis. Orang lain tuh gampang tertarik sama karisma kamu. Dan mungkin kalau ini tentang potensi kabar bahagia yang akan datang, kabar bahagianya tuh datang lewat keberanian dan daya tarik kamu sendiri. Bisa berupa ada yang tertarik dan mulai mendekat, mungkin ada proyek atau usaha kamu itu dapat perhatian, atau kamu dipercaya memimpin atau tampil pada sesuatu hal, entah itu tentang proyek atau tentang acara atau event lah ya. Nah, itu dalam hal apapun. Dan juga mungkin tentang rezeki datang karena kamu tuh berani menunjukkan kemampuan kamu. Jadi ada kebahagiaan yang datang karena kamu tuh bersinar, bukan karena kamu mengejar. So, mungkin ini ya, kamu akan lebih tampil percaya diri dan orang tuh mulai respect sama kamu. Atau ada yang kagum sama cara kamu membawa diri. Atau misalkan usaha kamu, konten kamu, atau entah itu apalah ya, itu mulai dilirik oleh orang lain. Atau bisa jadi kamu berani ambil keputusan besar dan hasilnya tuh positif. Jadi jangan kecilkan diri sendiri. Jangan redupkan cahaya kamu demi kenyamanan orang lain. Ya. Jadi kartu ini tuh nandain kamu tuh bersinar. Ya. Jadi saat kamu percaya diri tanpa menjatuhkan orang lain, kamu akan jadi magnet untuk hal-hal baik. Ya. Kita lihat lagi tentang selanjutnya kabar baik atau kabar bahagia buat kamu di waktu dekat. Nah, di sini mungkin sekarang ini tuh kamu lagi fokus banget sama sebuah proses. Lagi serius belajar,
lagi serius kerja, atau membangun sesuatu dari nol. Mungkin orang lain tuh nggak lihat usaha kamu, tapi kamu tuh tahu betul kerja keras itu enggak sia-sia. Mungkin kamu sedang diam-diam naik level, dan kabar bahagianya tuh datang dari kerja keras kamu sendiri. Bisa berupa skill atau usaha kamu tuh mulai dihargain. Atau mungkin ada peningkatan finansial atau posisi. Jadi orang tuh mulai percaya sama kemampuan kamu. Jadi hasil dari ketekunan kamu tuh bikin hidup terasa lebih stabil dan teratur. Jadi aku ngerasa ini kebahagiaan yang nyata dan bukan instan. Misalnya aja ya, mungkin ada proyek yang kamu kerjakan itu mulai menghasilkan. Atau mungkin kamu dipercaya pegang tanggung jawab yang lebih besar di kerjaan kamu. Atau skill yang kamu pelajari itu mulai dilirik orang. And then, mungkin juga kamu menikmati hasil dari usaha sendiri tanpa tergantung orang lain. Jadi jangan berhenti cuma karena capek. Proses itu memang enggak selalu kelihatan hasilnya di awal ya. Jadi harus tetap tekun, tetap disiplin, kurangi distraksi yang bikin kamu tuh mundur ya. Yang sabar membangun biasanya menikmati hasil yang paling lama dan akan memuaskan ya. So guys, Sagittarius, aku rasa cukup dulu dengan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. So, terima kasih udah nemenin aku sampai akhir video. Salam santu, salam rahayu buat semuanya.